Ustaz selalu berdoa anak-anak dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat belajar dari rumah. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar Al-Islam, pembelajaran 1. Pada PBD 7 anak-anak, kita akan belajar materi Asmaul Husna. Nah, untuk pembelajaran 1 kita akan belajar 2 Asmaul Husna. Yuk sebelum kita mulai belajar, kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya, Asmaul Husna. Ayo, siapa yang sering mendengarkan kata Asmaul Husna? Ya, saya Usna, karena setiap pagi anak-anak sudah menyimak zikir Asmaul Husna. Hayo, siapa yang sudah hafal? Sip, anak hebat semua sudah hafal. Nah, yuk kita simak apa toh itu sebenarnya Asmaul Husna. Nah, perhatikan Asmaul Husna. Kemudian nama-nama indah milik Allah 99. Maksudnya apa, Us? Nah, maksudnya adalah Asmaul Husna itu artinya nama-nama indah yang dimiliki Allah. Nah, jumlahnya ada 99. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 2 Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada pada lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, anak-anak sudah bisa menemukan lafaz Asmaul Husna pada basmalah. Nah, sekarang kita simak Ar-Rahmanu. Nah, penulisannya Ar-Rahmanu, tapi cukup kita baca dengan Ar-Rahman. Huruf nunnya kita sukunkan, kita wakofkan, berarti dibaca Ar-Rahman. Bisa ya, alif, kemudian ro yang berharokat tasdid dan fathah. Kemudian huruf apa setelah ro? Ha, ya, ha yang berharokat sukun. Kemudian mim, kemudian nun, maka dibaca Ar-Rahman. Apa arti dari Asmaul Husna Ar-Rahman? Nah, artinya adalah Maha Pemurah atau Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya yang ada di bumi. Nah, jadi Allah itu memiliki Asmaul Husna Ar-Rahman yang artinya Maha Pemurah atau Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya yang ada di bumi. Nah, anak-anak tahu tidak? Ciptaan manusia yang ada, ciptaan Allah yang ada di bumi itu apa saja? Coba perhatikan. Nah, gambar pertama yaitu ada manusia. Nah, kita anak-anakku, Ustaz Febri, itu termasuk ciptaan Allah. Kemudian gambar nomor 2 ada gambar jerapah. Nah, jerapah itu juga termasuk ciptaan Allah. Kemudian ada pohon. Pohon itu juga termasuk ciptaan Allah. Kita tidak bisa menciptakan hewan maupun tumbuhan. Nah, berarti apa saja itu ciptaan Allah yang ada di bumi? 1, manusia. Yang kedua yaitu hewan. Yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, itu adalah ciptaannya Allah. Jadi Allah mengasihi semua ciptaannya yang ada di bumi. Sikap yang mencerminkan Ar-Rahman. Jadi sebagai hamba Allah,
kita juga harus bersikap yang mencerminkan Asmaul Husna Ar-Rahman. Nah, apa saja contoh sikap yang mencerminkan Ar-Rahman? Nah, perhatikan gambar. Nah, gambar tersebut mencerminkan bersedekah atau orang yang dermawan, suka memberi. Allah saja mengasihi, menyayangi, memberi kita apa yang kita butuhkan, maka kita juga harus berbagi kepada sesama manusia. Nah, bersedekah, kemudian menyantuni anak yatim, itu termasuk sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Ar-Rahman. Nah, yang kedua yaitu apa, Dek? Menyiram tanaman. Kalau anak-anak mempunyai tanaman di rumah, maka anak-anak wajib untuk merawatnya. Nah, jangan sampai tanaman itu dibiarkan mati. Nah, kasihan ya, Dek ya, karena tanaman itu juga termasuk ciptaan Allah. Jadi sesama ciptaan Allah kita harus saling mengasihi. Nah, coba perhatikan. Nah, ada gambar anak sedang bermain dengan kelinci. Nah, bermain dengan kelinci termasuk juga apa? Sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Ar-Rahman. Jadi, kalau anak-anak punya hewan peliharaan di rumah juga harus dirawat, ya. Gitu. Sekarang kita lanjutkan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, seperti halnya Ar-Rahman, penulisan Ar-Rahim, huruf yang terakhir mim berharakat dhamma, tapi kita wakafkan, maka dibaca Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah artinya Maha Penyayang. Jadi Allah mempunyai Asmaul Husna Ar-Rahman yang Maha Pengasih atau Pemurah, dan juga Ar-Rahim selain pengasih juga penyayang. Semua orang yang beriman disayangi oleh Allah. Jadi perbedaannya antara Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim terletak di sini. Kalau Ar-Rahman semua diberi oleh Allah. Tapi kalau Ar-Rahim hanya orang-orang yang beriman aja yang disayangi oleh Allah. Nah, perbedaannya di situ. Sekarang perhatikan contoh sikap yang mencerminkan Ar-Rahim. Nah, apa saja toh contoh sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Ar-Rahim? 1. Menyayangi sesama manusia. Nah, menyayangi sesama manusia contohnya apa? Luas ya, menyayangi sesama manusia bisa dengan ketika ada teman yang kesusahan kita bantu. Kemudian ketika ada teman kita, saudara kita yang sakit, kita jenguk. Itu menandakan kalau kita menyayangi sesama manusia. Nah, ini dia menjenguk teman atau saudara yang sakit. Kemudian bisa juga menghibur teman yang sedih atau menyayangi hewan dan tumbuhan. Sekali lagi Ustaz berpesan, apabila anak-anakku mempunyai tanaman atau hewan peliharaan di rumah, maka harus dirawat. Kalau itu hewan peliharaan, maka juga harus diberi makan dan minum yang cukup. Apabila hewannya itu berada di kandang, maka kandangnya juga harus rutin untuk dibersihkan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau anak-anak mempunyai tanaman di rumah, maka anak-anak juga harus rajin untuk menyiram, kemudian rajin untuk memberi
pupuk. Dan jangan lupa apabila terdapat hama maka harus dibersihkan agar tanaman kita tumbuh dengan subur. Nah, itu tadi anak-anakku pembelajaran kita tentang materi Asmaul Husna. Tentunya sebagai umat yang beragama Islam, sebagai hamba Allah, kita dapat mencontoh sifat-sifat yang terdapat pada Asmaul Husna agar Allah juga senantiasa menyayangi kita semua. Nah, dari Ustazi cukup sekian. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.